Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Sasa dan teman-teman. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya Kak Sasa, dan perkenalkan saya Anissa Salsabila selaku moderator pada kesempatan wawancara malam hari ini, dan teman-teman kelompok saya ada Niswatun Hasanah, Wanda Aprilia, dan Nida, dan Bayu. Namun Bayu sedang ada kegiatan lain, mungkin nanti menyusul. Langsung saja kita mulai acara wawancara pada malam hari ini. Baik Kak Sasa, sebelumnya bisa memperkenalkan terlebih dahulu agar kita semua bisa kenal. Yang perkenalan ini terkait dengan nama, lalu jenjang pendidikan selama di perkuliahan, dan sekarang bekerja di mana, serta di bagian dan di bidang apa. Terima kasih. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya, kalian bisa manggil saya Sasa, tapi nama panjang saya sebenarnya beda banget ya. Nama panjang saya tuh Azalia Arofa Sulistiabudi. Tapi santai aja, manggilnya Sasa aja, atau Kak Sasa juga nggak apa-apa. Terus tadi apa? Universitas ya. Saya dulu kuliah di Universitas Pancasila, jurusan psikologi. Alhamdulillah sih lancar, 4 tahun lulus tepat waktu. Jadi nggak ada lebih dan nggak kecepatan juga, jadi standar lah ya. Terus abis itu apa tadi? Kerja sekarang ya. Kerja sekarang saya kebetulan di PT Wira Surya Mandiri. Jadi di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang trading telekomunikasi dan electrical, dan di situ saya bekerja sebagai HRD. Di sana saya udah kurang lebih 3 tahun lah ya, kurang lebih. Itu sih. Udah itu aja ya. Ada lagi nggak sih perkenalannya? Suaranya terputus Kak. Tes. Masuk? Udah masuk tadi. Baru sampai di perusahaan trading telekomunikasi terus terputus. Oke, berarti di perusahaan trading telekomunikasi, dan saya saya bekerja sebagai HRD dan kurang lebih sudah 3 tahun kurang lebih. Itu sih. Ada lagi perkenalannya yang perlu saya jabarkan mungkin? Udah lah ya. Ya, cukup perkenalannya. Biar kita langsung ke bagian pertanyaan. Boleh, silahkan. Santai aja loh. Jangan malu-malu. Jangan takut-takut saya nggak gigit. Lanjut aja kita ke bagian pertanyaan. Pertanyaan pertama bisa disampaikan oleh Niswatun Hasanah. Iya, kedengeran nggak suaranya? Maaf ya kok. Kedengeran. Baik Kak, langsung aja Kak ke pertanyaan pertama. Bagaimana tentang tahapan jenjang pendidikan yang Kakak lalui untuk menjadi seorang HRD psikolog sampai saat ini? Oke, tentang tahapan jenjang pendidikan. Sebelumnya mungkin aku harus jelasin dulu kali ya. Bukan HRD psikolog, tapi HRD aja. Karena HRD itu sebenarnya nggak melulu harus seorang psikolog ya, tapi kebetulan saya tuh lulusan dari psikologi, tapi beda kalau nggak pakai I. Kalau psikolog itu namanya profesi. Jadi psikolog itu yang yang prakteknya langsung kayak ketemunya sama klien yang butuh didengarkan atau butuh terapi dan segala macam seperti itu. Sebelumnya balik dulu. Jadi kalau saya ini kan kuliah di psikologi ya. Psikologi itu ada 5 pilar, ada 5 tiang lah. Kalau psikologi itu pertama ada psikologi industri dan organisasi yang biasanya masuknya ke HRD atau di lingkup perusahaan karena organisasi, industri dan organisasi. Kedua ada psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan biasanya yang kalau umumnya ya standarnya itu psikologi pendidikan itu yang ngurusin kurikulumnya sekolah. Jadi pendidikan itu baiknya seperti apa untuk seorang anak-anak atau seorang pelajar.
Lalu yang ketiga ada psikologi klinis. Nah, psikologi klinis itu yang psikolog itu tadi, yang profesi sebagai psikolog yang kurang lebih hampir seringnya ketuker sama seorang psikiater. Nah, itu baru psikolog. Nah, terus yang keempat itu ada psikologi sosial. Nah, psikologi sosial ini biasanya yang cemplungannya ke masyarakat ya, langsung ke masyarakat. Terus yang kelima ada psikometri. Nah, psikometri ini terkenalnya matematikanya anak psikologi, karena biasanya buat bikin alat tes psikologi. Nah, saya ngejelasin itu dulu biar nggak karena masuk ke topik ini ya. Nah, dari 5 itu waktu di kuliah kita tuh S1 itu melajarin semuanya. Jadi kita tahu basicnya dari kelima pilarnya ini nih. Setelah itu kalau misalkan mau mendalami di S2 itu zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kisaran 10 atau 15 tahun yang lalu sebenarnya lulus S1 udah penjurusan, tapi kuliahnya 6 tahun. Nah, karena sekarang adalah dibagi 2, S1 itu lulusannya jadi sarjana psikologi, udah nggak langsung penjurusan, jadi sarjana psikologi itu dia belum penjurusan gitu. Nah, saya masih sarjana psikologi, jadi pakai I ya, jangan lupa I-nya, karena beda lagi kalau psikolog. Terus habis itu biasanya sarjana psikologi itu kalau mau kerja memang lebih mudahnya itu masuknya kalau nggak ke tempat assessment atau biro-biro psikologi, biasanya jadi asistennya psikolog lah, atau di biro untuk pembuatan alat tes itu masuknya ke tadi psikometri atau ke perusahaan. Karena kalau perusahaan kan dia S1 pun diterima, tapi kalau misalkan jadi psikologi klinis itu harus ngambil profesi atau setara S2, yang dimana harus kuliah dulu. Nah, kalau balik lagi ke tahapan jenjang pendidikan, berarti saya masih S1 4 tahun, itu ambil jurusan psikologi yang kita pelajarin 5-5-nya. Terus habis itu setelah lulus S1 waktu itu saya masuk ke jadi guru dulu. Sebenarnya saya jadi guru BK di suatu sekolah SMK perhotelan. Terus habis itu sekitar 1 tahun 3 bulanan. Setelah itu baru saya masuk ke HRD gitu sih. Kalau misalkan untuk tahapan jenjang pendidikan ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak, atau di feedback dulu nih sebelum kita lanjut? Berarti sebelum menjadi seorang HRD ini, saya dulunya sekolahnya jurusannya psikologi itu ya? Kebetulan jurusannya psikologi, terus jadi guru BK, terus habis itu nyemplunglah di HRD. Jadi kalau tahapan jenjang pendidikan ya sebenarnya dari 5 pilar yang tadi udah saya jelasin. Kebetulan waktu kuliah saya magangnya di rumah sakit. Karena emang jujur saya itu pengen banget jadi dokter dulunya. Cuman dokter itu kan agak berat ya. Nah, pilihan kedua saya emang psikologi. Masuklah di psikologi karena di psikologi itu kebetulan ada medisnya. Kalau di psikologi klinis itu saya magang ambil yang di rumah sakit. Jadi saya magang di polipsikiatri. Polipsikiatri ini jadi kita kerjasama lah sama dokter psikiatri. Terus habis itu kan pilar pertama ya psikologi klinis. Yang kedua saya ambil skripsi itu psikologi sosial. Ketiga saya pernah freelance di suatu biro alat tes. Jadi masuknya ke psikometri walaupun saya nggak ngitung-ngitung banget lah ya. Yang keempat saya pernah jadi guru BK, kurang lebih masuk lah ya ke psikologi pendidikannya. Kelima saya ke HRD. Jadi alhamdulillah saya udah pernah ngerasain nih kelima-limanya gitu. Walaupun basic-basic aja sih. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan bisa next nih. Oke, langsung aja ke pertanyaan kedua. Bisa dibacakan oleh Nidah Sakinatu. Ya Kak, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai OPS, Objek Praktik Spesifik. Dalam profesi HRD, psikolog, apa saja Kak? Dalam artian sasaran layanan yang diberikan. Objek praktik spesifik maksudnya HRD itu ngapain aja dan sasarannya ke siapa aja gitu ya? Oke, HRD itu kan di suatu perusahaan ya.
anggaplah kalau gampangnya HRD itu kayak guru BK-nya di sekolah deh, tapi ini guru BK-nya di kantor. Karena HRD itu ngurusin kedisiplinannya karyawan, absensinya, terus habis itu kebutuhannya karyawan, data-data karyawan, perekrutan karyawan. Karena kan kita juga harus ngetes ya siapa yang mau masuk ke kantor kita atau yang akan keluar, kita evaluasi juga di situ untuk tes ke depan, untuk evaluasi ke depannya biar perusahaan lebih baik. Jadi kalau ditanya sasaran layanannya, berarti kita layanannya ke perusahaan tempat kita bekerja gitu sih singkatnya. Jadi kalau gampangnya itu kita kayak guru BK-nya di sekolah lah, karena di HRD juga ada konseling buat karyawan yang bermasalah gitu. Ada yang mau ditanyain mungkin? Ini teman-teman juga jurusan konseling kan? Bimbingan konseling juga kan? Tapi pendidikan ya? Iya, pendidikan. Oke, semangat. Berarti Konseling yang, orang itu berat. berarti yang kayak objek spesifiknya ini kalau di HRD itu kayak ketua bimbingannya di bagian perusahaan itu sendiri ya Kak ya? Iya, jadi kita yang kontrol si karyawan ini biar nggak bermasalah. Karena namanya manusia ya. Manusia itu kan macem-macem tipenya dan nggak semua orang bisa bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Misalnya, kalau dia punya masalah, nggak semua orang ngerti coping nggak? Udah pernah belajar coping? Nah, nggak semua orang punya coping yang baik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri kan, yang akhirnya merembet kemana-mana. Kalau di kantor itu kan pekerjaan itu kan harus fokus ya. Kalau misalkan dia punya masalah di rumah yang dia nggak profesional, akhirnya mempengaruhi pekerjaannya, itu juga akan jadi berefek kan ke pekerjaannya dia yang akan nanti merembet kemana-mana. Jadi sedikit banyak kita juga harus tahu nih, karyawan yang ini misalnya si A, kok dia telat terus ya, dalam 1 bulan tuh dia bisa dalam 1 minggu dia bisa 3 kali berturut-turut terlambat misalnya. Berarti kan ada sesuatu nih, kita evaluasi. Misal pertama dari atasannya dulu, atau kalau dari atasannya udah coba untuk coaching atau konseling sama si YBS-nya tersebut, udah langsung ke HRD kan. Nah, dari HRD juga bisa, misalnya kalau dari atasannya agak mungkin dia bukan dari ranah yang bisa memahami lebih dalam, ya dia minta tolong sama HRD yang mungkin bisa lebih memahami si karyawannya itu gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya atau mau next aja ke pertanyaan selanjutnya? Kayaknya next Kak. Oke. Untuk pertanyaan ketiga bisa disampaikan oleh Wanda Aprilia. Selanjutnya saya akan bertanya tentang kode etik Kak. Dalam profesi HRD pastinya memiliki kode etik yang diterapkan atau dijalankan. Apa bisa dijelaskan kode etiknya apa saja yang dilakukan oleh HRD? Oke. Kalau di HRD kode etik itu tidak tertulis secara jelas ya. Tapi kalau misalnya kita bahas jurusan aku yang psikologi, itu ada tuh tertulis, karena kan psikologi itu kan punya ada himpunannya ya. Kalau dokter itu kan ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kalau psikologi itu kita punya HIMSI, Himpunan Psikologi. Nah, HIMSI itu mengeluarkan kode etik psikologi di mana seluruh psikolog yang terdaftar itu punya kode etiknya masing-masing. Dan kebetulan waktu S1 memang, bukan kebetulan sih, memang harus dipelajari. Kita yang jurusan psikologi itu harus mempelajari itu, yang mungkin bisa diterapkan beberapa di HRD gitu. Jadi aku nggak bilang ini kode etiknya HRD, tapi aku bilang ini kode etiknya psikologi ya. Jadi misalnya pertama itu seorang psikolog, karena ini psikologi jadi aku bahasnya psikolog ya. Jadi biar nggak bingung. Jadi seorang psikolog itu kan pasti punya klien. Nah, permasalahan klien itu harus dirahasiakan, itu pertama. Kalau misalkan mau dijadiin studi kasus, tidak boleh menyebutkan identitasnya.
pertama. Kedua, setiap menangani klien, karena kita bukan dokter ya, jadi kita nggak nyebutnya pasien, kita nyebutnya klien. Walaupun sebenarnya kurang lebih mirip lah sama pasiennya dokter psikiatri. Nah, kalau misalnya kita menangani klien, kita juga nggak boleh bias. Nah, ada bias itu bisa terjadi ketika seorang psikolog itu menangani misalnya orang terdekatnya. Saya punya adik saya bermasalah misalnya. Terus habis itu butuh ke seorang psikolog, itu nggak boleh ke saya. Karena pasti akan muncul subjektivitas. Jadi harus dirujuk ke kenalannya si psikolog gitu, harus ke psikolog rekanan saya misal. Jadi kalau misalkan dokter anaknya sakit bisa diobatin sendiri, bisa diresepin sendiri, kalau psikolog nggak bisa. Jadi misalnya saya sama, kebetulan di sini saya kenal sama Nisa nih. Nah, terus Nisa butuh ke psikolog, dia mau nih sama saya, misalnya saya udah buka praktek ya, dia mau nih ke saya, oh nggak bisa karena saya kenal Nisa. Walaupun gak dekat, pasti ada subjektivitas yang akhirnya akan mempengaruhi hasil analisa saat sesi-sesi yang terjadi gitu. Jadi mau nggak mau saya harus rekomendasikan ke rekanan saya misalnya itu kode etiknya. Tadi udah berapa sih? 2 ya? 2 apa 3 sih? Oke, kita next aja ya. Selanjutnya kode etik boundary ya, batasan. Bahasa Indonesia batasan. Nah, setiap psikolog itu pasti punya klien yang berbagai macam jenisnya. Ada yang butuh, biasanya kan yang ke psikolog itu seseorang yang butuh didengarkan, yang butuh dibantu untuk mencari solusi misalnya. Nah, psikolog itu tidak disarankan untuk memberikan solusi, tapi lebih ke mengarahkan sampai dia menemukan solusinya sendiri yang menurut dia nyaman. Jadi bukan intervensi kita memberikan lo harus A, B, C, D, enggak. Tapi kita mengarahkan sampai dia menemukan solusi yang menurut dia baik untuk dirinya sendiri. Nah, ketika ada klien yang sudah merasa ketergantungan, itu seorang psikolog juga harus memberikan batasan, karena ada beberapa kasus klien itu jadi kelewat batas, karena kan psikolog itu kan ada batas waktu ya, misalnya sesi pertama hari Senin jam 7 sampai jam 8, sesi kedua hari Kamis jam 10 sampai jam 11, atau tergantung dia butuhnya berapa jam gitu kan. Tapi di luar itu dia tetap bisa WA si psikolognya kalau misalkan terjadi masalah. Nah, psikolog juga punya kehidupan pribadi yang tidak bisa diganggu kan. Nah, dari situ ada kasus di mana klien yang jadinya keterusan WA si psikolognya sampai akhirnya tengah malam pun dia minta dibantu. Itu namanya seorang psikolog. Psikolog juga nggak boleh keterusan ngeladenin si klien gitu. Jadi harus mengingatkan, atau ya kalau misalkan biar dia nggak tantrum atau jadi lebih parah, kita harus pakai cara halus biar dia nggak lewat batas. Itu sih kurang lebih sih kayak gitu ya kode etiknya, karena kalau dijelasin satu-satu akan panjang banget. Jadi kalau mau baca kode etiknya psikologi bisa cari aja kode etik psikologi, itu akan keluar itu biasanya di webnya HIMSI. Jadi kalau mau dibaca satu-satu jelasnya itu bisa di situ. Gitu. Itu yang sangat harus di bold sih yang aku jelasin tadi. Gitu. Oke. Bisa ada yang mau ditanyain atau bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya kali ya Kak ya. Boleh. Selanjutnya pertanyaan keempat bisa dibacakan oleh Bayu. Selama kakak bekerja menjadi HRD, apakah pernah kak berkolaborasi dengan profesi lain? Berkolaborasi, oke. Berkolaborasi itu agak mirip sama kerjasama ya, cuman bedanya kalau kolaborasi itu lebih kayak misalnya dokter bedah sama dokter jantung kerjasama nyanganin satu pasien gitu ya. Nah, kalau di HRD kebetulan kalau kolaborasi ini kayaknya sangat minim ya, dan kebetulan saya belum
Tapi kalau kerjasama pasti, karena HRD itu selalu bersinggungan. Jadi lebih tepatnya HRD itu bukan berkolaborasi tapi bersinggungan dengan divisi-divisi lain, misalnya sama finance, sama bagian GA atau rumah tanggaan, terus habis itu bagian divisi-divisi lain, bahkan seluruh yang ada di perusahaan itu pasti akan berhubungan dengan HRD. Jadi kalau dibilang kolaborasi kayaknya nggak ada, tapi kalau bersinggungan atau kerjasama pasti ada dengan satu kantor itu gitu. Ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyain atau mau next boleh? Ya, next ya kayaknya soalnya ini kayak via Zoom kayak gini terbatas oleh waktu. Mungkin kalau misalnya nanti kita masih membutuhkan waktu lagi, mungkin ada sesi kedua ya Kak ya, paling Boleh. Santai aja. Pertanyaan kelima bisa dibacakan oleh Wanda. Anda pertanyaan kelima. Mengenai profesi HRD, apakah kakak memiliki contoh kasus-kasus yang berkesan selama menjadi HRD? Kasus yang berkesan pastilah ya, apalagi saya masuk HRD itu di kantor saya termasuk yang paling muda. Dan saya waktu itu HRD sendiri, nggak sendiri sih, jadi saya punya manajer, yang manajer saya itu menaungi 2 divisi, yaitu HRD dan GA. Nah, kalau GA itu kan lebih ke rumah tanggaan ya, nggak ke karyawan. Akhirnya saya masuk, nggak sendiri deh, saya waktu itu masih punya atasan 1, tapi dia langsung cuti hamil. Jadi saya masuk itu buat maternity leave, buat ngisi kekosongan karena cuti hamil. Jadi seminggu saya di training, langsung ditinggal. Nah, habis itu mau nggak mau kan ketemu orang-orang yang udah senior di kantor ya. Apalagi di kantor itu tuh banyak kan orang lama yang kata udah 8 tahun kerja, 10 tahun, bahkan ada yang udah 15 tahun, yang pasti umurnya tuh udah ya hampir kayak orang tua kita lah ya. Dan saya anak bocah yang dianggapnya baru lulus kemarin. Dikasih tahu, dan negatifnya orang lama itu ngerasa, karena kan kantor saya itu dulu bergerak dari bawah ya, dimana yang pas awal mulai itu nggak ada jam kerja, nggak ada nggak ada peraturan yang tetap. Bahkan dulu itu zamannya masih koboi ya, itu kerja bisa mulai jam 5 sore selesai jam 3 pagi gitu. Jadi benar-benar belum, awalnya itu karena dari awal banget, jadi masih kebawa koboynya tanpa aturan gitu. Dan mulai ada HRD kan mulai banyak aturan gimana harus diikuti kan ya. Nah, di situ selaku saya HRD yang ditinggal sama atasan saya, banyaklah kontra di sana. Banyak yang nganggap ala lu bocah, ala gue gak mau denger lo. Maksudnya secara tidak langsung seakan-akan menunjukkan sikap yang seperti itu. Jadi ya kalau misalnya itu kasus-kasus yang luar biasa sih, karena kan awalnya saya dulu guru BK di SMK yang ketemunya seumuran adik saya, jadi ngadepinnya yang lebih muda, terus tiba-tiba di kantor yang ngadepinnya yang lebih tua, agak gue harus hati-hati nih, gue bukan nggak boleh macem-macem ya, tapi lebih ke gimana caranya bisa masuk ke orang yang lebih tua, orang yang senior, yang walaupun agak susah gitu. Dan itu butuh waktu yang lama banget sih jujur, karena setelah cuti melahirkan, kebetulan atasan saya langsung resign. Jadi waktu itu benar-benar setelah 3 bulan dia cuti melahirkan, dia masuk 2 minggu dia resign, dan saya benar-benar harus benar-benar sendiri nih yang nggak bisa benar-benar harus fight sendiri ngadepin orang-orang yang kok yang telat banyak banget, kok yang ini gini, kok gini gitu. Dan kerjaan HRD kan nggak cuman 1-2 dan banyak banget ngurusin satu kantor, jadi itu sih sangat berkesan sih menurut saya gitu.
Oke, ada yang mau ditanya atau bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan kedua, selama kakak menjadi HRD pernah tidak ada isu-isu atau yang kakak ketahui mengenai profesi HRD yang kakak jalani saat ini? Isu-isu ya itu tadi sih, karena aku dasarnya dari psikologi ya. Psikologi itu mempelajari kepribadian manusia, jadi memang udah harus paham bahwa setiap orang itu punya karakter yang beda-beda, bahkan sama-sama tuanya sifatnya juga beda. Atau mungkin yang seumuran sama saya pun bisa sikapnya pun berbeda. Jadi kalau isu-isu yang apa ya, kita yang dari psikologi itu kan lebih ke awareness sama kesehatan mental ya. Kalau misalkan karyawan itu kan yang penting banyaknya orang yang terdahulu itu gak terlalu aware sama kesehatan mental, jadinya kalau punya masalah dipendam. Jadi lebih ke kita lebih menekankan ke karyawan tuh kalau misalkan ada masalah jangan dipendam, diceritain ke HRD boleh, kita ada sesi konseling atau apa. Dan tapi kan nggak semua orang ya bisa cerita gitu. Jadi mengubah mindset untuk mereka lebih aware dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya berhubungan. Jadi kalau misalnya mereka merasa sedih atau stres di rumah terus habis itu ke bawah kerjaan, nah ngelurusin itunya, karena kan banyak yang gue punya masalah di rumah, gue bisa kok pisahin sama kerjaan misalnya. Tapi kan secara alam bawah sadar sebenarnya itu nggak semua orang bisa, bukannya mengunderestimate ya, tapi ada yang secara tidak sadar itu mempengaruhi pekerjaan. Jadi isu-isu yang kayak gitu sih. Kalau misalkan itu tadi di HRD ya, tapi kalau di psikologi sendiri isu-isu yang agak susah yang muncul, isu-isu yang muncul tuh waktu saya awal-awal masuk psikologi, misalnya ketemu lagi kumpul keluarga besar, tiba-tiba ditanya, "Oh Mbak, jurusan psikologi ya? Coba dong baca saya." Aduh Bu, saya baru semester 1 gitu. Terus kayak dibaca, emang lo buku gitu gue baca? Kan gak mungkin gitu kan. Nah psikologi itu kan tetap harus observasi. Kita harus gak bisa yang langsung ngelihat lo gerak ke kanan itu tandanya apa, lo gerak ke kiri itu tandanya apa. Gak sesimpel itu gitu, tetap harus kita ngelihat isu-isu yang kayak gitu sih. Jadi itu tadi dari sisi di HRD sama dari sisi psikologi gitu. Ada lagi? Ini selanjutnya pertanyaan ke-7 bisa dibacakan oleh Saudara Niswa. Ada di dalam profesi kakak itu yang kakak rasain selama jadi HRD, ada suka dukanya itu apa aja kak? Suka dukanya, oke. Kalau dukanya ya kurang lebih yang tadi ya, ketemu sama orang-orang yang lebih tua, ketemu sama orang-orang yang lebih senior, baik senior usianya maupun senior di tempat kerjanya, yang ngerasa gue yang ngebangun kantor ini loh, atau gue yang udah lama kerja di sini loh. Kan biasa ya kalau di mana-mana senioritas itu kan agak berasa gitu kan. Jadi lebih ngerasa ya dia lebih tahu atau lebih paham misalnya. Itu agak berat sih jujur, awal-awal gue masuk di kantor tuh banyak sikut-sikutan, maksudnya sikut-sikutan. Walaupun mungkin gak sekeras di luaran, karena gue juga punya teman-teman yang kerja di beberapa perusahaan lain. Jadi kalau teman-teman gue yang lain cerita sikut-sikutannya lebih parah, karena dia HRD itu gak cuma sendiri. Jadi lebih ke gue punya kerjaan,
tapi lo aja deh yang ngerjain. Itu di luar sana banyak, tapi kebetulan karena gue sendiri dan orang-orangnya sebenarnya kekeluargaan yang kebetulan ketemu anak muda yang harus ngatur gitu kan, jadi lebih ke gue agak terintimidasi awalnya gitu. Apalagi yang gue bukan tipe yang gampang deket sama orang yang lebih tua, jadi itu sebenarnya agak challenge banget sih. Dan sebelumnya pengalaman gue adalah ketemu anak sekolahan yang lebih muda, yang lebih bisa ngedengerin omongan kita daripada orang yang lebih tua kan, jadi itu emang challenge banget gitu. Kalau sukanya, dukanya ada lagi sebenarnya. Di dunia perkantoran atau di perusahaan, buat kalian yang akan nanti mungkin ada keinginan masuk ke dunia perkantoran, hati-hati sih. Akan lebih banyak orang yang bermuka dua, apalagi kalau misalnya suatu saat kalian masuk ke HRD ya, karena kan HRD itu pusatnya informasi lah bahasanya, yang tahu, karena HRD itu kayak penghubungnya antara karyawan ke manajemen atau direksi. Jadi direksi yang punya keputusan atau direksi yang punya uang, kita HRD yang dengerin dari bawah atau dari karyawan yang butuhnya apa dan harus sesuai dengan peraturan yang seperti apa gitu. Jadi kita sebagai penengah itu kan kadang karyawan juga kepo kan, misalnya bonus keluarga atau gimana sih atau gimana-gimananya seperti itu. Jadi banyak banget yang walaupun di luaran banyak yang bermuka dua, tapi dunia perkantoran itu lebih dahsyat sih. Karena jujur pas tahun kedua gue baru sadar dunia kerja itu akan sangat berbeda dengan dunia pas kuliah. Kalau teman-teman pas kuliah itu lebih ke ya udah kita temenan, atau teman-teman pas sekolah itu kita temenan benar-benar kita kenal kalian ini atau kita sama teman-teman itu yang seperti apa. Tapi kalau dunia pekerjaan itu sangat banyak yang bermuka dua, itu sih, itu dukanya. Walaupun pastinya di luar sana nggak cuma di perkantoran ya, banyak yang seperti itu, tapi yang gue alamin dunia perkantoran itu lebih keras. Karena gue pernah di dunia pendidikan ya, di sekolah. Walaupun ada yang bermuka dua, tapi lebih better lah ya, karena kan guru ya backgroundnya, jadi lebih baik gitu. Nah, terus sukanya, kebetulan walaupun awalnya gue agak kaget, jadi kalau ngelihat dari background gue, SMP SMA gue di asrama yang isinya cewek semua, terus kuliah gue di psikologi yang alhamdulillahnya banyakan ceweknya, jadi gue jarang berhubungan dengan cowok atau lawan jenis. Terus habis itu waktu gue jadi guru juga kebetulan juga cowoknya juga cuma dikit, jadi lingkungan gue banyak ceweknya. Masuk ke perkantoran yang gue ditaruhnya di gudang yang isinya cowok semua, bahkan satu kantor total di warehouse itu karyawannya saat itu hampir 100 atau 130-an ya. Saat itu ya, sebelum pengurangan itu sekitar 130-an. Ceweknya di warehouse juga nyampe 10. Jadi isinya cowok semua. Gue sempat takut sih, maksudnya karena agak serem ya ngebayangin cewek masih paling muda, terus habis itu ketemunya cowok-cowok yang banyaknya itu masih sendiri. Jadi emang saat itu kayak gue ikan asin yang disodorin ke kucing kalau bahasanya teman-teman gue saat itu gitu ya. Jadi gue digoda-godain dan segala macam. Saat itu gue takut. Tapi alhamdulillahnya kantor gue itu memiliki prinsip kekeluargaan, di mana gue punya pemilik perusahaan itu ada 4 orang, walaupun Cina-Cina semua, tapi 4 orang ini sangat merakyat, jadi sangat berbaur lah ya, walaupun sama outsourcing sekalipun atau teman-teman yang cuman kontrak atau bagian dari yayasan gitu. Jadi mereka tetap mau
Jadi kekeluargaannya tuh dapat banget, walaupun ada satu dua yang gue bilang tadi senioritasnya lumayan, tapi kan itu seorangannya ya. Tapi lingkungannya sih alhamdulillahnya baik-baik banget, kekeluargaan banget ya, walaupun memang namanya HRD ya, kadang gue harus tetap bisa membatasi gue sebagai HRD dan gue sebagai orang yang bisa berbaur dengan mereka, karena ya itu tadi bermuka duanya itu pinter-pinternya mereka ngulik HRD biar bisa kasih skill-skill apalah gitu yang mereka diinginkan gitu. Itu sih suka dukanya. Gimana pengalamannya Mbak Sasa waktu jadi guru BK? Kan selama 1 tahun 3 bulan tuh. Alhamdulillahnya gue masuk ke sekolah perhotelan, jadi SMK perhotelan yang bukan SMK yang suka tawuran atau SMA yang suka tawuran, jadi masih bisa dihandle. Ya, soalnya teman gue ada yang jadi guru BK-nya STM gitu, cewek pula kan, walaupun dia emang agak preman sih gitu. Jadi perbandingannya tuh jauh banget tuh sekolah gue yang setiap harinya harus pakai pantofel, pakai rok sepan, celana, baju, pakaiannya dari atas sampai bawah harus rapi kan kalau perhotelan. Tapi ya itu namanya anak bandel pasti ada kan di sekolah. Kalau gue, karena gue belajar psikologi ya, jadi prinsip gue untuk jadi guru BK yang galak tuh nggak ada sama sekali di pikiran gue. Karena kan kalau selama ini kita sekolah kan kayak ketemu guru BK kan galak ya, sangar, killer gitu, harus ditakutin sama murid-muridnya gitu. Tapi gue berusaha untuk nggak jadi yang seperti itu gitu, walaupun muka gue muka jutek gitu ya. Jadi waktu awal datang tuh sebenarnya murid-murid tuh pada takut tuh sama gue. Nah pas gue bilang pokoknya kalau misalkan ada yang mau cerita aja pas ibu lagi ada di ruang guru gitu kan. Nah di situ lama ya, bondingnya lama karena kita harus mengenal satu sama lain dulu kan. Karena kebetulan waktu itu gue keterima kerja sebenarnya sebelum gue sidang. Jadi gue sidang, gue skripsi itu dari semester terakhir, semester 8 dari bulan Februari apa Maret. Nah gue udah keterima karena temen gue harusnya yang ngajar di situ, dia tiba-tiba nggak jadi, minta orang buat ganti. Nah minta gue. Nah harusnya udah mulai di tahun ajaran baru Juli. Gue minta keringanan. Gue mulai September karena gue harus sidang dulu sampai abis itu wisuda. Wisuda tuh bulan Agustus. Jadi gue mulai September. Jadi kan bondingnya agak ketunda ya, 3 bulan mereka udah tahun ajaran baru dan gue baru mulai di pertengahan gitu kan. Jadi agak PR sebenarnya. Apalagi sebenarnya gue tipe yang introvert banget, yang kalau ketemu orang, kalau orang nggak mulai duluan gue nggak bakal mulai gitu. Jadi gue bisa yang diem aja di lingkungannya rame, atau gue akan menghindar dari lingkungannya rame karena kayak yang kalau di lingkungan yang ramai tuh energi gue terkuras habis gitu, jadi gue lebih suka sendirian. Nah itu kan challenge banget tuh, gue harus, karena gue mikir gue di psikologi, gue harus bisa nih masuk nih ke anak-anak sebagai guru BK yang seenggaknya mereka mau lah ya terbuka sama gue. Nah gue waktu itu rencana gue di awal adalah gue jadi guru BK yang bisa nyambung sama mereka, karena kebetulan saat itu usianya ya mirip-mirip sama adik gue. Nah terus habis itu gue juga setiap kelas, karena kan pasti ada jam di kelas ya kalau guru BK tuh. Nah gue tuh nggak mau ngasih pelajaran ya, kalau zaman gue dulu tuh jam BK tuh kayak ada pelajaran apa sih, ngisi soal atau apa gitu ya, terus ada ulangannya tuh kayak ngisi soal dan segala macem ya. Nah kalau gue tuh seringnya bikinnya games, jadi dari games yang ada kita bikin sesuatu yang bikin mereka bisa lebih mendalami atau memahami karakter mereka gitu. Apalagi kan kalian nih calon-calon guru
guru BK nih ya harus pinter-pinter ngambil hati murid sih kalau kata gue, karena udah banyak pasti guru killer buat mereka atau guru yang ngasih tugas banyak banget yang pastinya bikin mereka pusing. Kita sebagai guru BK nggak boleh nambah-nambahin pusing kalau menurut gue saat itu. Gue mikirnya gue ngerasain loh dulu sebagai murid terus ketemu guru BK kok kayak serem ya. Nah gue mau bikin mereka nyaman di sekolah, bukan jadi mereka takut di sekolah. Karena kalau misalnya kita nyaman kan jadi lebih happy ya ngejalanin sekolah gitu kan. Nah dengan happy itu kan mereka bisa belajar dengan tenang, bisa lebih cepat masuk gitu. Itu sih. Terus ada, karena kebetulan gue waktu itu baru lulus kuliah banget, dan murid-murid gue itu masih yang kelas 3 itu seumuran adik gue. Ada tuh beberapa yang ngeledekin gue, "Bu udah punya pacar belum?" Biasalah kalau ketemu guru baru atau guru muda gitu kan. "Bu udah punya pacar belum?" Ntar waktu itu awal-awalnya lagi rame ngeledekin guru, maksudnya ngecengin guru gitu kan. "Ibu mau nggak jadi istri saya?" Atau "Ibu mau nggak jadi ibu dari anak-anak saya?" gitu. Ya lucu-lucu gitu. Dan gue pernah ada sesi di mana setiap habis 3 minggu atau setiap sebulan sekali itu ada sesi mereka harus bikin surat evaluasi, maksudnya kayak kritik saran lah buat gue, biar gue juga bisa evaluasi mereka maunya kayak gimana sih di pelajaran gue, atau apa sih yang udah mereka rasain saat gue ngajar gitu kan. Dan dari surat, jadi gue bilangnya itu surat cinta lah ya dari mereka buat gue, baik itu mau ada namanya atau nggak ada namanya terserah, lo mau jelek-jelekin gue kayak apa terserah, gue gituin kan. Ada tuh yang bilang ibu cantik deh gitu. Jadi saya suka kalau di kelas ibu misalnya kayak gitu-gitu, atau itu tadi kayak "Ibu mau nggak jadi ibu dari anak-anak saya?" Itu tuh gue penasaran banget saat itu. Gue masih kayak bocah juga sih, dan itu kan nggak ada namanya kan. Jadi kayak gue cari ini bukunya siapa ya, ini namanya siapa ya nulis kayak gini ya, kayak ya Allah anak sekarang. Dan yang nulis itu tuh kelas 10. Jadi tuh kayak oh my god, lu baru masuk SMA udah berani nulis kayak gitu ya. Zaman gue dulu kayaknya nggak sampai kayak gitu kan. Jadi kalau menurut gue untuk kalian yang nextnya akan jadi guru BK, kalau misalkan kalian melanjutkan menjadi guru BK, itu sih jangan sampai murid-murid kalian takut, tapi murid-murid kalian harus segan. Bukan takut tapi segan. Kita boleh tegas tapi kita nggak boleh galak gitu. Kita harus tahu batasan. Mereka boleh deket sama kita, tapi mereka juga harus sadar kalau kita itu guru mereka gitu. Itu sih. Ada lagi yang mau ditanya? Atau gue yang terlalu muter-muter sebelumnya? Sorry ya, gue bukan tipe yang agak terstruktur, jadi kalau gue agak muter-muter sorry banget. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ada yang mau nanya? Berarti dari Kak kerja menjadi HRD itu udah kisaran berapa tahun? 3 tahun, dari 2019 Februari. Udah 3,5 tahun ya. Iya. Dan udah mulai betah menjadi HRD? Dibilang betah, gue tipe yang gue jalan sih, jujur ya. Sebenarnya gue nggak mau jadi HRD. Jadi waktu gue masuk psikologi, salah satu pilar yang sangat gue hindari adalah IO atau jadi kerja di kantor, karena gue nggak pernah kepikiran gue bekerja di suatu perusahaan. Itu tadi karena mindset gue di perusahaan itu agak ngeri-ngeri sedep ya, persikutannya tuh lebih gitu. Tapi ternyata ya takdir mengarahkan gue ke sini. Jadi ya, dan kebetulan kalau masuk ke psikologi klinis kan mesti kuliah lagi ya. Kuliah S2 itu nggak murah bro. Jadi ya mending gue kerja dulu lah ya, ngumpulin duit, kalau ada rezeki nanti bisa kuliah lagi, kalau enggak ya udah jadi berumah tangga gitu kan. Kira-kira kalau misalnya ada rezeki terus mau lanjut kuliah lagi, mau ngambil jurusan apa Kak? Itu tadi gue sih
gue sih pengennya ambil psikologi klinis. Jadi bisa buka praktek. Seenggaknya gini dulu. Gue mikirnya karena gue pengen jadi dokter ya dulu, dokter bedah lagi kan. Dokter itu kan ngobatin fisik ya. Tapi kalau psikolog itu kan bisa ngobatin psikis. Jadi sama-sama ngobatin gitu. Jadi guru BK juga sama loh, hampir mirip sama psikologi, sama-sama ngobatin psikis tapi lebih fokusnya di pendidikan gitu. Iya. Gue dulu pernah belajar psikologi sama guru BK, apalagi kan jurusan guru BK itu termasuk baru ya, baru tahun berapa gitu. Itu tuh sempat ada perdebatan kalau jurusan psikologi masuk ke jadi guru BK, itu yang jurusan guru BK kerjanya di mana gitu. Sebenarnya standarnya guru BK itu kalau jurusan guru BK, jurusan pendidikan BK itu memang jadi guru BK. Psikologi itu yang membangun kurikulumnya. Tapi kan seringnya di Indonesia kayak nyari sekalian deh lo kan jurusan psikologi, ya udah lo masuk ke guru BK, lo jadi guru BK aja gitu. Masih banyak sekolah yang seperti itu. Makanya sekarang kan bersyukurlah kalian karena mulai tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu ya, jadi guru, semua guru apapun itu harus SPD. Kalau guru BK, kalau kalian SPD kan ya masuknya? Iya, SPD. Nah, jadi agak berkurang lah ya saingannya. Kalau dulu kan guru BK bisa dari psikologi, bisa dari BK, bisa bahkan konseling, bimbingan konseling yang sosial kan juga ada ya, yang bukan pendidikan. Nah itu, mulai tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu itu sekarang guru apapun itu harus SPD. Nah, tapi nggak tahu ya kalau sekolah-sekolah kecil tuh kadang suka, atau sekolah-sekolah swasta gitu, suka masih ada yang mengizinkan gitu. Pintar-pintar aja, tapi rezeki nggak bakal ketukar kok kalau kalian mau jadi guru BK. Terus sih. Saya tutup. Mungkin cukup sekian wawancara pada malam hari ini. Sebelumnya saya dan teman-teman sekelompok mengucapkan terima kasih kepada Kak Sasa yang sudah menyempatkan waktunya dan mau menjadi narasumber kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama loh, sukses ya buat tugasnya. Dan semangat kuliahnya. Masih semester 2 mah di bawah happy aja, karena beratnya nanti di semester 3, 4 dan seterusnya.